Bab 3. Tidak pernah cukup. Ketika orang kaya melakukan hal-hal gila. John Bogle, pendiri Vanguard yang meninggal pada tahun 2019, pernah menceritakan sebuah kisah tentang uang yang menyoroti sesuatu yang tidak cukup kita pikirkan. Di sebuah pesta yang diadakan oleh seorang miliarder di Shelter Island, Kurt Vonnegut memberitahu temannya, Joseph Heller, bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer hedge fund, telah menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari daripada yang diperoleh Heller dari novelnya yang sangat populer, Catch 22 lebih dari seluruh sejarahnya. Heller menjawab, "Ya, tetapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki." Cukup, cukup. Saya tercengang oleh kefasihan sederhana kata itu. Tertegun karena dua alasan. Pertama, karena saya telah diberi begitu banyak dalam hidup saya sendiri. Dan kedua, karena Joseph Heller sangat akurat. Untuk elemen penting dari masyarakat kita, termasuk banyak orang terkaya dan paling berkuasa di antara kita, tampaknya tidak ada batasan hari ini tentang apa yang dibutuhkan. Ini sangat cerdas dan sangat kuat. Izinkan saya menawarkan dua contoh bahaya kekurangan uang dan apa yang dapat mereka ajarkan kepada kita. Rajat Gupta lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu saat remaja. Orang-orang berbicara tentang segelintir orang yang memiliki hak istimewa yang memulai hidup di pangkalan ketiga. Gupta bahkan tidak bisa melihat stadion bisbol. Apa yang dia capai dari awal itu benar-benar fenomenal. Pada pertengahan 40-an, Gupta adalah CEO McKinsey, perusahaan konsultan paling bergengsi di dunia. Dia pensiun pada tahun 2007 untuk mengambil peran dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Forum Ekonomi Dunia. Dia bermitra dalam pekerjaan filantropi dengan Bill Gates. Dia duduk di dewan direksi 5 perusahaan publik. Dari daerah kumuh Kolkata, Gupta benar-benar menjadi salah satu pengusaha paling sukses yang masih hidup. Dengan keberhasilannya datang kekayaan yang sangat besar. Pada tahun 2008, Gupta dilaporkan bernilai 100 juta dolar. Ini adalah jumlah uang yang tak terduga untuk sebagian besar. Pengembalian tahunan 5% dari uang sebanyak itu menghasilkan hampir 600 dolar per jam, 24 jam sehari. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup. Dan apa yang diinginkannya, bagaimanapun juga, bukanlah menjadi jutawan centablaka. Rajat Gupta ingin menjadi miliarder, dan dia sangat menginginkannya. Gupta duduk di dewan direksi Goldman Sachs yang mengelilinginya dengan beberapa investor terkaya di dunia. Seorang investor mengutip bayaran dari Taipan Ekuitas Swasta menggambarkan Gupta seperti ini. Saya pikir dia ingin berada di lingkaran itu. Itu lingkaran miliarder, kan? Goldman itu seperti lingkaran ratusan juta, kan? 12? Benar. Jadi, Gupta menemukan pekerjaan sampingan yang menguntungkan. Pada tahun 2008, saat Goldman Sachs menatap murka krisis keuangan, Warren Buffett berencana menginvestasikan 5 miliar dolar ke bank untuk membantunya bertahan. Sebagai anggota Dewan Goldman, Gupta mengetahui transaksi ini di hadapan publik. Itu adalah informasi yang berharga. Kelangsungan hidup Goldman diragukan dan dukungan Buffett pasti akan membuat sahamnya melonjak. 16 detik setelah mengetahui kesepakatan yang tertunda, Gupta yang dipanggil ke rapat Dewan Goldman menutup telepon dan menelepon manajer dana lindung nilai bernama Raj Rajaratnam. Telepon tidak direkam, tetapi Rajaratnam segera membeli 175.000 saham Goldman Sachs, sehingga Anda bisa menebak apa yang dibahas. Kesepakatan Buffett Goldman diumumkan ke publik beberapa jam kemudian. Saham Goldman melonjak. Rajaratnam menghasilkan 1 juta dolar dengan cepat. Itu hanya salah satu contoh dari dugaan tren. SEC mengklaim tip orang dalam Gupta menghasilkan keuntungan 17 juta dolar. Itu uang mudah. Dan, bagi jaksa, itu adalah kasus yang lebih mudah. Gupta dan Rajaratnam sama-sama dipenjara karena perdagangan orang dalam, karier dan reputasi mereka hancur tanpa dapat ditarik kembali. Sekarang pertimbangkan Bernie Madoff. Kejahatannya sudah terkenal. Madoff adalah perencana Ponzi paling terkenal sejak Charles Ponzi sendiri. Madoff menipu investor selama 2 dekade sebelum kejahatannya terungkap. Ironisnya hanya beberapa minggu setelah upaya Gupta.
Apa yang diabaikan adalah bahwa Madoff, seperti Gupta, lebih dari seorang penipu. Sebelum skema Ponzi yang membuat Madoff terkenal, dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dan sah. Madoff adalah pembuat pasar, pekerjaan yang mempertemukan pembeli dan penjual saham. Dia sangat baik dalam hal itu. Inilah bagaimana The Wall Street Journal menggambarkan perusahaan pembuat pasar Madoff pada tahun 1992. Dia telah membangun perusahaan sekuritas yang sangat menguntungkan, Bernard L. Madoff Investment Securities, yang menyedot volume besar perdagangan saham dari Dewan Besar. Volume perdagangan harian rata-rata 740 juta dolar yang dieksekusi secara elektronik oleh perusahaan Madoff di luar bursa sama dengan 9% dari bursa New York. Perusahaan Tuan Madoff dapat melakukan perdagangan dengan sangat cepat dan murah, sehingga perusahaan pialang lain membayar sepeser pun saham untuk mengeksekusi pesanan pelanggan mereka, mengambil untung dari selisih antara harga bid dan ask yang diperdagangkan oleh sebagian besar saham. Ini bukan jurnalis yang secara tidak akurat menggambarkan penipuan yang belum terungkap. Bisnis pembuatan pasar Madoff adalah sah. Seorang mantan staf mengatakan lengan pembuat pasar dari bisnis Madoff menghasilkan antara 25 juta dolar Amerika Serikat dan 50 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Bisnis Bernie Madoff yang sah dan tidak curang, bagaimanapun juga, sukses besar. Itu membuatnya sangat dan sah kaya. Namun, penipuan. Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada Gupta dan Madoff adalah mengapa seseorang yang bernilai ratusan juta dolar begitu putus asa untuk mendapatkan lebih banyak uang sehingga mereka mempertaruhkan segalanya untuk mengejarnya, bahkan lebih. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang hidup di ambang kelangsungan hidup adalah satu hal. Seorang seniman scam Nigeria pernah memberitahu The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena telah menyakiti orang lain. Tetapi, kemiskinan tidak akan membuat Anda merasakan sakit. Jelas, apa yang dilakukan Gupta dan Madoff adalah sesuatu yang berbeda. Mereka sudah memiliki segalanya. Kekayaan, prestis, kekuasaan, kebebasan yang tak terbayangkan. Dan mereka membuang semuanya karena mereka menginginkan lebih. Mereka tidak memiliki rasa cukup. Mereka adalah contoh ekstrim. Tetapi ada versi non-kriminal dari perilaku ini. Hedge fund manajemen modal jangka panjang dikelola oleh para pedagang yang secara pribadi masing-masing bernilai puluhan dan ratusan juta dolar, dengan sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan dalam dana mereka sendiri. Kemudian mereka mengambil begitu banyak risiko dalam pencarian lebih banyak sehingga mereka berhasil kehilangan segalanya. Pada tahun 1998, di tengah pasar bull terbesar dan ekonomi terkuat dalam sejarah, Warren Buffett kemudian mengatakannya, untuk menghasilkan uang yang tidak mereka miliki dan tidak butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Dan itu bodoh. Itu benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tidak penting bagi Anda, itu tidak masuk akal. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan apa yang Anda miliki dan butuhkan untuk apa yang tidak Anda miliki dan tidak butuhkan. Itu salah satu hal yang sejelas yang diabaikan. Hanya sedikit dari kita yang pernah memiliki 100 juta dolar, seperti yang dilakukan Gupta atau Madoff. Tetapi persentase terukur dari mereka yang membaca buku ini, pada suatu saat dalam hidup mereka, akan mendapatkan gaji atau memiliki sejumlah uang yang cukup untuk menutupi setiap hal wajar yang mereka butuhkan dan banyak hal yang mereka inginkan. Jika Anda salah satunya, ingatlah beberapa hal. 1. Keterampilan finansial tersulit adalah membuat tiang gawang berhenti bergerak. Tapi itu salah satu yang paling penting. Jika ekspektasi meningkat seiring dengan hasil, tidak ada logika untuk berusaha lebih karena Anda akan merasakan hal yang sama setelah melakukan upaya ekstra. Menjadi berbahaya ketika rasa memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak prestis, meningkatkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam hal ini, satu langkah ke depan, mendorong tiang gawang 2 langkah ke depan. Anda merasa seolah-olah Anda tertinggal, dan satu-satunya cara untuk mengejar ketinggalan
adalah dengan mengambil risiko yang semakin besar. Kapitalisme modern mendukung dua hal, menghasilkan kekayaan dan menimbulkan kecemburuan. Mungkin mereka berjalan beriringan. Ingin melampaui rekan-rekan Anda dapat menjadi bahan bakar kerja keras. Tapi hidup tidak menyenangkan tanpanya rasa cukup. Kebahagiaan, seperti yang dikatakan, hanyalah hasil dikurangi harapan. Perbandingan sosial adalah masalahnya di sini. Pertimbangkan pemain bisbol pemula yang menghasilkan $500.000 setahun. Dia, menurut definisi apapun, kaya. Tapi katakanlah dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout, yang memiliki kontrak 12 tahun senilai $430 juta. Sebagai perbandingan, pemula itu bangkrut. Tapi kemudian pikirkan tentang Mike Trout. $36 juta per tahun adalah jumlah uang yang gila. Tetapi untuk masuk dalam daftar 10 besar manajer dana lindung nilai dengan bayaran tertinggi pada tahun 2018, Anda harus mendapatkan setidaknya $340 juta dalam satu tahun. Orang seperti Trout mungkin membandingkan pendapatan mereka dengannya. Dan manajer dana lindung nilai yang menghasilkan $340 juta per tahun membandingkan dirinya dengan 5 manajer dana lindung nilai teratas yang menghasilkan setidaknya $770 juta pada tahun 2018. Manajer puncak itu dapat melihat ke depan untuk orang-orang seperti Warren Buffett yang kekayaan pribadinya meningkat sebesar 3,5 miliar 2018. Dan seseorang seperti Buffett dapat melihat ke depan ke Jeff Bezos, yang kekayaan bersihnya meningkat sebesar $24 miliar pada tahun 2018. Jumlah yang setara dengan lebih banyak per jam daripada yang dihasilkan pemain bisbol kaya dalam setahun penuh. Intinya adalah bahwa langit-langit perbandingan sosial begitu tinggi sehingga hampir tidak ada yang akan mencapainya. Artinya, ini adalah pertempuran yang tidak akan pernah bisa dimenangkan, atau bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bertarung sejak awal. Menerima bahwa Anda mungkin memiliki cukup, bahkan jika itu kurang dari yang ada di sekitar Anda. Seorang teman saya melakukan ziarah tahunan ke Las Vegas. Suatu tahun dia bertanya kepada seorang dealer, "Permainan apa yang Anda mainkan? Dan kasino apa yang Anda mainkan?" Dealer, sangat serius, menjawab, "Satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah keluar segera setelah Anda masuk." Begitulah cara permainan mencoba mengikuti kekayaan orang lain juga bekerja. 3. Cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan memiliki cukup mungkin terlihat seperti konservatisme, meninggalkan peluang dan potensi di atas meja. Saya tidak berpikir itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa kebalikannya, nafsu makan yang tak terpuaskan untuk lebih akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Satu-satunya cara untuk mengetahui berapa banyak makanan yang bisa Anda makan adalah makan sampai Anda sakit. Sedikit yang mencoba ini karena muntah lebih menyakitkan daripada makanan apapun yang baik. Untuk beberapa alasan logika yang sama tidak diterjemahkan ke dalam bisnis dan investasi, dan banyak yang hanya akan berhenti meraih lebih banyak ketika mereka melanggar dan dipaksa. Ini bisa sama polosnya dengan kelelahan di tempat kerja atau alokasi investasi berisiko yang tidak dapat Anda pertahankan. Di sisi lain ada Rajat Guptas dan Bernie Madoffs di dunia yang melakukan pencurian karena setiap dolar layak diraih tanpa memandang konsekuensinya. Apapun itu, ketidakmampuan untuk menyangkal potensi dolar pada akhirnya akan mengejar Anda. 4. Ada banyak hal yang tidak pernah layak dipertaruhkan, tidak peduli potensi keuntungannya. Setelah dia dibebaskan dari penjara, Rajat Gupta mengatakan kepada The New York Kali, dia mendapat pelajaran. Jangan terlalu terikat pada apapun. Reputasi Anda, pencapaian Anda, atau apapun itu. Saya memikirkannya sekarang, apa bedanya? Oke, hal ini secara tidak adil menghancurkan reputasiku. Itu hanya mengganggu jika saya begitu terikat pada reputasi saya. Ini sepertinya kemungkinan terburuk yang bisa diambil dari pengalamannya, dan apa yang saya bayangkan adalah pembenaran diri yang menghibur dari seorang pria yang sangat menginginkan reputasinya kembali
tetapi tahu itu hilang. Reputasi sangat berharga. Kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga. Keluarga dan teman sangat berharga. Dicintai oleh orang-orang yang Anda inginkan untuk mencintai Anda sangat berharga. Kebahagiaan tidak ternilai harganya. Dan kesempatan terbaik Anda untuk menjaga hal-hal ini adalah mengetahui kapan saatnya untuk berhenti mengambil risiko yang mungkin membahayakan mereka. Mengetahui kapan Anda memiliki cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat yang paling ampuh untuk membangun cukup sangat sederhana dan tidak perlu mengambil risiko yang dapat merusak salah satu dari hal-hal ini. Itu bab berikutnya.